Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahma dengan NIM H02214 dari kelas Pendidikan Matematika B 2020 Universitas Sulawesi Barat. Di video ini saya akan mengajar materi sistem persamaan linear 3 variabel, materi kelas 10 SMA. Nah, teori belajar yang saya gunakan yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun ini bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Pada materi sistem persamaan linear 3 variabel, sebelum siswa mempelajari materi tersebut, tentu siswa telah mempelajari materi sistem persamaan linear 2 variabel saat masih SMP. Nah, siswa akan aktif dan mudah dalam mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini karena siswa telah mendapatkan materi yang hampir mirip dengan SPLTV. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model PBL ini merupakan suatu pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga akan merangsang siswa untuk belajar. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu strategi inquiry. Strategi inquiry meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari ataupun menjawab pertanyaan. Lalu, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dibuat supaya siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya lewat tahapan mengamati, menalar, bertanya, mencoba, dan membentuk jejaring. Selanjutnya metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode latihan, dan teknik pembelajarannya yaitu diskusi kelompok. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Baik, Bu. Apakah adik-adik sekalian masih mengingat materi sistem persamaan linear 2 variabel yang telah dipelajari saat SMP? Masih ya, Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Pada akhir pertemuan sebelumnya, Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi silahkan kalian bergabung ke teman kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan masalah kontekstual kepada kalian, yang kemudian secara berkelompok kalian akan menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikannya. Ibu bacakan satu nomor ya. Iya, Bu. Pada saat jam istirahat sekolah, 3 orang anak A, B, dan C pergi ke kantin. Si A membeli 2 roti, 3 permen, dan 1 jus jeruk. Si B membeli 3 roti, 2 permen, dan 2 jus jeruk. Sedangkan si C membeli 1 roti, 5 permen, dan 1 jus jeruk. Uang yang harus dibayarkan ketiga anak tersebut berturut-turut sebesar 10.000, 12.000, dan 11.000. Bagaimanakah model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut? Nah, kira-kira di antara kalian ada yang tahu? Langkah pertamanya seperti apa? Ya, Siti, silahkan. Kita misalkan roti sama dengan X, permen sama dengan Y, dan jus jeruk sama dengan Z. Ya, betul sekali. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel dengan pemisalan. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kepada tiap-tiap kelompok. Silahkan tuliskan nama kelompok beserta anggotanya. Baik, Bu. Ini
Ini untuk kelompok 1 silakan diambil. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Iya, Bu. Hal pertama yang bisa adik-adik lakukan yaitu tuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Contoh, si A membeli 2 roti, 3 permen, dan 1 jus jeruk, sama dengan 10.000. Baik, Bu. Nah, adik-adik, kalian sudah mengerjakan tugas dari permasalahan tersebut. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, silahkan dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan perwakilannya. Jawaban nomor 1 berapa? 2x ditambah 3y tambah z sama dengan 10.000. 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000. Dan x ditambah 5y ditambah z sama dengan 11.000. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama? Sama, Bu. Oke, baik. Silahkan kelompok 1 presentasikan kepada temannya bagaimana cara memperoleh jawaban tersebut. Baik adik-adik, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mampu mengerjakan dan telah mempresentasikan hasil kerja kalian dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan sekarang Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci dari permasalahan yang pertama tadi. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama, tuliskan diketahuinya. Diketahui dari soal, si A membeli 2 roti, 3 permen, dan 1 jus jeruk. Harganya itu 10.000. Kemudian si B membeli 3 roti, 2 permen, dan 2 jus jeruk. Harganya 12.000. Dan si C membeli 1 roti, 5 permen, dan 1 jus jeruk. Harganya 11.000. Lalu identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Kemudian nyatakan besaran tersebut sebagai variabel dengan pemisalan. Berdasarkan soal, 3 besaran yang belum diketahui nilainya itu adalah roti, permen, dan jus jeruk. Kita misalkan roti adalah X, permen adalah Y, dan jus jeruk adalah Z. Untuk lebih memudahkan, ubah hal yang telah diperoleh tadi ke dalam bentuk tabel, maka diperoleh seperti yang ada di papan tulis. Kemudian dari tabel tersebut dapat dibuat model matematikanya, yaitu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 10.000 sebagai persamaan pertama. 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000 sebagai persamaan kedua. Dan x ditambah 5y ditambah z sama dengan 11.000 sebagai persamaan ketiga. Nah, itulah tadi cara menyusun atau membuat model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Sekarang kita akan menentukan penyelesaian dari model matematika yang telah dibuat tadi. Langkah pertamanya yaitu eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2, yaitu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 10.000 dan 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000. Untuk mengeliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2, maka koefisien variabel x pada persamaan 1 dan 2 itu harus sama, yaitu dengan cara persamaan 1 dikali 3 dan persamaan 2 dikali 2. Hasil pada persamaan 1 yaitu 2x dikali 3 6x ditambah 3y dikali 3 9y ditambah z dikali 3 3z sama dengan 10.000 dikali 3 sama dengan 30.000. Untuk persamaan kedua,
3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000 dikali 2 menghasilkan 6x ditambah 4y ditambah 4z sama dengan 24.000. Kemudian persamaan 1 dan 2 itu kita kurangkan. Hasilnya yaitu 6x dikurang 6x sama dengan 0, 9y dikurang 4y sama dengan 5y. Kemudian 3z dikurang 4z sama dengan minus z. 30.000 dikurangi 24.000 hasilnya adalah 6.000. Jadi hasil eliminasi persamaan 1 dan 2 yaitu 5y dikurang z sama dengan 6.000. Ini dijadikan sebagai persamaan keempat. Langkah kedua yaitu mengeliminasi variabel x dari persamaan 2 dan 3, yaitu 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000 dan x ditambah 5y ditambah z sama dengan 11.000. Untuk mengeliminasi variabel x dari persamaan 2 dan 3, maka koefisien variabel x pada persamaan 2 dan 3 ini harus sama. Dan untuk menyamakannya, maka persamaan 1 harus dikali 1 dan persamaan 2 harus dikali 3. Sehingga 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000 dikali 1 hasilnya yaitu tetap sama, yaitu 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 12.000. Kemudian untuk persamaan kedua, karena dikali 3 maka hasilnya yaitu 3x ditambah 15y ditambah 3z sama dengan 33.000. Sekarang kita bisa mengeliminasi variabel x dari persamaan 2 dan 3, yaitu 3x dikurang 3x sama dengan 0, 2y dikurang 15y sama dengan minus 13y, dan 2z dikurang 3z sama dengan minus z, sama dengan 12.000 dikurang 33.000 hasilnya adalah minus 21.000. Sehingga hasil pengeliminasian variabel x pada persamaan 2 dan 3 yaitu minus 13y dikurang z sama dengan minus 21.000. Kemudian kedua ruas dikali minus 1 maka hasilnya yaitu 13y ditambah z sama dengan 21.000. Apakah sampai di sini adik-adik ada yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Baik, Bu. Nah, tadi kita telah memperoleh dua persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan 5. Dan dari persamaan 4 dan 5 ini, kita bisa mengeliminasi variabel z. Maka 5y dikurang z sama dengan 6.000 dan 3y ditambah z sama dengan 21.000, kita eliminasi variabel z-nya menghasilkan 5y ditambah 13y sama dengan 18y. Minus z ditambah z sama dengan 0 sama dengan 6.000 ditambah 21.000 hasilnya itu 27.000. Jadi nilai y yaitu 27.000 dibagi 18 hasilnya adalah 1.500. Jadi kita telah memperoleh nilai dari variabel y yaitu 1.500. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai y sama dengan 1.500 ke persamaan 4 tadi, yaitu 5y dikurang z sama dengan 6.000. 5 dikali nilai y 1.500 dikurang z sama dengan 6.000. 5 dikali 1.500 sama dengan 7.500 dikurang z sama dengan 6.000. Minus z sama dengan 6.000 dikurang 7.500 sama dengan minus 1.500. Kedua ruas dikali minus 1 maka hasilnya adalah z sama dengan 1.500. Langkah keempat yaitu substitusi nilai y dan z ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu x ditambah 5y ditambah z sama dengan 11.000. X ditambah 5 kali 1.500 sama dengan 7.500
ditambah 1.500 sama dengan 11.000. X ditambah 7.500 ditambah 1.500 menghasilkan 9.000 sama dengan 11.000. Jadi X sama dengan 11.000 dikurang 9.000 sama dengan 2.000. Nah adik-adik, kita telah memperoleh nilai variabel X, Y, dan Z, yaitu X sama dengan 2000, Y sama dengan 1500, dan Z sama dengan 1500. Kemudian kita kembalikan ke pemisalan tadi. X dimisalkan roti, Y dimisalkan permen, dan Z dimisalkan jus jeruk. Maka harga satu roti yaitu 2000, harga sebuah permen adalah 1500, dan harga satu jus jeruk adalah 1500. Itulah tadi cara memperoleh atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Apakah adik-adik sekalian sudah mengerti penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Jika kalian sudah mengerti, maka kita akhiri saja pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.